Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhaida dengan NIM 13020200268 dari kelas B3 akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah komputasi paralel. Komputasi paralel merupakan teknik komputasi yang memecah tugas besar menjadi tugas kecil yang dijalankan secara bersamaan atau paralel untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Teknik ini memanfaatkan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Arsitektur komputer paralel terbagi menjadi 4, yaitu 1. Single Instruction Single Data atau SISD, yaitu komputer serial atau non-paralel dengan satu instruksi dieksekusi pada satu aliran data selama satu siklus clock. Eksekusi deterministik, contohnya yaitu mainframe generasi lama, komputer mini, workstation, dan prosesor tunggal atau PC inti. 2. Ada single instruction multiple data atau SIMD, yaitu komputer paralel dengan semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada setiap siklus clock. Setiap unit dapat beroperasi pada elemen data yang berbeda. Cocok untuk masalah dengan tingkat keteraturan tinggi seperti pemrosesan grafis. 2 varietas yaitu prosesor arrays dan Victor pipelines. Kemudian digunakan pada komputer modern dengan unit prosesor grafis atau GPU. 3. Multiple instruction atau 3 multiple instruction single data atau MISD, yaitu komputer paralel dengan beberapa instruksi dieksekusi pada data yang dimasukkan ke beberapa unit pemrosesan. Contoh penggunaan mungkin termasuk filter frekuensi dan algoritma kriptografi. 4 yaitu multiple instruction multiple data atau MIMD, yaitu jenis komputer paralel yang umum dengan setiap prosesor dapat menjalankan aliran instruksi yang berbeda pada data yang mungkin berbeda. Eksekusi dapat sinkron atau asinkron, deterministik atau non-deterministik. Deterministik umum pada superkomputer modern, klaster komputer paralel, dan PC multi-core. Kemudian ada terminologi paralel, yaitu 1. Ada task atau tugas, yaitu program atau set instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Kemudian ada communication atau komunikasi, yaitu tugas paralel memerlukan pertukaran data melalui bus memori bersama atau jaringan. Kemudian 3. Ada konkurensi, yaitu kemampuan mengelola beberapa tugas secara bersamaan terlepas dari apakah berjalan paralel. 4. Yaitu ada thread, yaitu unit terkecil pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi, digunakan untuk menjalankan tugas secara bersamaan pada prosesor yang sama. 5. Proses, yaitu program yang berjalan independen di dalam sistem komputer, bisa memiliki satu atau lebih thread, dapat berjalan secara paralel pada komputer dengan beberapa prosesor fisik. Kemudian ada shared memory atau memori bersama, yaitu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau thread dapat berbagi ruang memori yang sama, memudahkan komunikasi dan koordinasi. Kemudian ada distributed computing atau komputasi terdistribusi, yaitu
bentuk komputasi paralel di mana tugas dieksekusi di banyak komputer terhubung dalam jaringan dan digunakan untuk tugas besar atau distribusi data di seluruh jaringan. Kemudian ada paralel algoritma, yaitu dirancang khusus untuk eksekusi paralel, memanfaatkan beberapa prosesor. Kemudian ada speed up atau peningkatan kecepatan, yaitu mengukur sejauh mana pemrosesan paralel meningkatkan kinerja dibandingkan pemrosesan serial. 10 ada scalability atau skalabilitas, yaitu mengukur sejauh mana sistem paralel dapat meningkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak prosesor atau sumber daya. 11 data paralelis atau paralelisme data, yaitu tugas yang sama dieksekusi pada bagian data yang berbeda secara bersamaan. 12 ada task paralelis atau paralelisme tugas, yaitu eksekusi tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan, mungkin pada prosesor yang berbeda. 13 ada message passing atau pertukaran pesan, yaitu metode komunikasi antara proses atau thread pada sistem paralel. 14 ada barrier atau hambatan, yaitu titik sinkronisasi di program paralel sebelum melanjutkan eksekusi. Kemudian 15 ada fork join model, yaitu program dipecah menjadi tugas yang dieksekusi paralel atau fork dan bergabung kembali atau join. 16 ada distributed memory atau memori terdistribusi, yaitu setiap prosesor memiliki memori lokal berkomunikasi melalui pesan. Kemudian ada task scheduling atau penjadwalan tugas, yaitu menentukan urutan eksekusi tugas pada prosesor dalam sistem paralel. 18 ada multiprosesor, yaitu sistem dengan lebih dari satu prosesor yang beroperasi paralel dalam satu mesin. Kemudian 19 ada multikomputer, yaitu sistem dengan beberapa komputer berdiri sendiri, masing-masing memiliki perangkat keras sendiri. 20 ada multi-core, yaitu penempatan lebih dari satu inti pemrosesan pada satu chip fisik, memungkinkan prosesor tunggal bekerja secara bersamaan. Kemudian materi kedua yaitu model pemrograman paralel. Desain dasarnya yaitu memori digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data yang diperlukan oleh CPU. Data informasi yang akan digunakan oleh program, unit pemrosesan pusat CPU, mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi, dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Shared memory adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Shared memory in hardware yaitu dalam arsitektur perangkat keras komputer. Shared memory atau memori bersama merujuk pada area memori yang dapat diakses secara bersamaan oleh dua atau lebih unit pemrosesan seperti CPU atau inti CPU. Kemudian ada Uniform Memory Access atau UMA, yaitu sistem simetrik multiprosesor, juga disebut dengan coherent UMA atau sisi UMA, artinya jika satu prosesor memperbarui lokasi dalam shared memory, semua prosesor lain mengetahui pembaruan. Kemudian ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA,
yaitu sering dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih SMP secara fisik. Satu SMP dapat langsung mengakses memori SMP lain. Kemudian ada Symmetric Multiprocessor atau SMP, merujuk pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. 4, ada distributed memory, yaitu memungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih yang memiliki akses seragam ke semua sumber daya. Atau main memory, distributed memory, sistem yang memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. 5, ada hybrid distributed shared memory, yaitu komputer terbesar dan tercepat menggunakan arsitektur shared dan distributed memori dan komponen memori bersama dapat menjadi machine shared memory atau unit pemrosesan grafis atau GPU. Message passing. Message passing atau pertukaran pesan merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi messaging terhadap proses pada sistem. Dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen, cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lain. Metode message passing terbagi menjadi dua, yaitu satu, synchronous message passing, yaitu pengirim menunggu untuk mengirim pesan sampai penerima siap menerima. Tidak ada buffering dan pengirim tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri. 2, ada asynchronous message passing, yaitu pengirim dapat mengirim pesan kapanpun tanpa menunggu penerima, memerlukan buffering untuk menampung pesan sementara sampai penerima siap menerima dan pengirim dapat mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Karakteristik message passing. Adapun karakteristik message passing yaitu satu, komunikasi melalui pesan, yaitu komunikasi antar unit pemrosesan dilakukan dengan mengirim pesan dan menerima pesan. 2, yaitu independensi unit pemrosesan, yaitu unit pemrosesan berjalan secara independen tanpa bergantung pada unit pemrosesan lain. 3, kohesivitas memori, yaitu unit pemrosesan memiliki memori lokal terisolasi, memerlukan penggunaan pesan untuk berbagi data. 4, yaitu synchronization, yaitu operasi sinkronisasi seperti send dan receive digunakan untuk mengatur pesan dan memastikan koordinasi yang baik. 5, ada skalabilitas, yaitu dapat diterapkan dalam sistem dengan jumlah besar unit pemrosesan. Sangat scalable untuk komputasi paralel pada tingkat besar. Contoh implementasi pada message passing yaitu satu, ada MPI atau Message Passing Interface, yaitu standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. 2, ada PFM atau Parallel Virtual Machine, yaitu kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Kemudian ada Message Passing Interface atau MPI. Contoh implementasi model pemrograman paralel. Implementasi populer dari paradigma message passing melibatkan penggunaan 1, MPI Message Passing Interface, standar industri yang digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan, diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Kemudian ada PFM, Parallel Virtual Machine. Contoh implementasinya yaitu kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Adapun karakteristik Message Passing Interface yaitu satu, komunikasi antar prosesor, yaitu Message Passing Interface memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan disebut sebagai proses atau task. 2, standar industri.
Message Passing Interface adalah standar industri yang umum yang diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman pesan, yaitu fokus pada komunikasi melalui pesan, di mana proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagi data. Pesan memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. 4. Ada operasi sinkronisasi, yaitu menyediakan operasi sinkronisasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. 5. Ada MPI Communication. MPI atau Message Passing Interface mendukung komunikasi kelompok. Semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok. Kelompok diidentifikasi oleh komunikator seperti MPI underscore COMM_word. Defaultnya hanya satu kelompok yang dibuat, tetapi dapat dibagi atau digabungkan menggunakan fungsi yang sesuai. Kemudian struktur program MPI dibagi menjadi 5, yaitu 1. Include MPI header files, yaitu menggunakan sintaks include untuk menyertakan file header MPI. 2. Deklarasi variabel. Variabel dapat dideklarasikan sebelum digunakan dalam fungsi utama atau fungsi lainnya. 3. Ada inisialisasi lingkungan MPI. Memanggil MPI init untuk inisialisasi lingkungan MPI. Kemudian melakukan komputasi dan atau komunikasi MPI, yaitu melakukan pekerjaan komputasi menggunakan instruksi normal dan komunikasi menggunakan fungsi MPI yang sesuai. Menutup 5. Menutup lingkungan MPI, yaitu memanggil MPI finalist untuk menutup lingkungan MPI pada akhir eksekusi program. Kemudian di sini ada tools pemrograman paralel. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menginstal compiler yang mendukung OpenMP, yaitu MinGW W64 di MSYS2. Pertama, unduh installer MSYS2 dari situs resminya. Kemudian jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi. Ya, buka terminal MSYS2 yang sudah terinstal. Jalankan perintah berikut untuk mengupdate paket-paket. Untuk menggunakan OpenMP, Anda memerlukan compiler yang mendukungnya. GCC atau GNU Compiler Collection adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Anda dapat menginstal GCC bersama dengan dukungan OpenMP. Adapun perintah programnya yaitu seperti ini. Kemudian verifikasi instalasi dengan memastikan instalasi MinGW W64 berhasil dengan menjalankan perintah GCC version. Kemudian 7, buat program sederhana yang menggunakan OpenMP dengan membuat file dengan perintah berikut. Seperti ini, kemudian masukkan kode program dan simpan. Jalankan perintah di bawah ini untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP. Kita jalankan perintah ini, kemudian jalankan perintah di bawah ini untuk menjalankan kode program. Kemudian di sini ada instalasi compiler MPI, yaitu 1. Langkah pertama yaitu buka terminal MSYS itu dari menu start atau shortcut yang telah diinstal. Kemudian langkah kedua yaitu instalasi MS MPI terlebih dahulu. Jika belum melakukannya, kemudian kita ketik perintah ini untuk menginstal MS MPI. Langkah ketiga yaitu kita download installer Microsoft MPI pada link berikut, pada link ini. Kemudian langkah keempat, jalankan perintah nano nama underscore file untuk membuat file. Kemudian langkah kelima, ketikkan kode program. Langkah keenam, jalankan perintah ini untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP.
seperti ini. Kemudian langkah 7 yaitu jalankan perintah untuk ini jalankan perintah untuk menjalankan kode program dengan menyalin alamat file MB disimpan pada alamat file nama file 2. Kemudian ini contohnya. OpenMP Programming. OpenMP adalah standar untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur shared memory dan tidak memerlukan instalasi tambahan pada kompiler GCC. Programmer dapat menambahkan direktur OMP pada pragma untuk memparalelkan program. Kompilasi program menggunakan GCC OpenMP. Adapun direktif OpenMP yaitu satu critical section digunakan untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan dan mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Contoh penggunaannya yaitu menghindari kesalahan pembaca tulis pada variabel bersama. 2. Ada barrier. Mekanisme barrier merupakan mekanisme yang memastikan semua thread mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi dan memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara thread. 3. Ada atomic, yaitu melindungi operasi terhadap variabel bersama dari race condition. Atomic terbagi beberapa jenis, yaitu satu atomic update, yaitu penambahan atau pengurangan pada variabel bersama. Kedua, atomic read, yaitu membaca nilai dari variabel bersama. 3. Ada atomic write, yaitu menulis nilai ke variabel bersama. 4. Yaitu atomic capture, yaitu membaca dan menulis sekaligus pada variabel bersama. 4. Ada shared dan private variables. Shared variable merupakan yaitu bisa diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel dan digunakan untuk berbagi data antara thread. Kemudian ada private variables, yaitu masing-masing thread memiliki salinan sendiri dan digunakan untuk menyimpan data relevan hanya untuk thread tertentu. Amdahl's law yaitu merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. 6. Ada environment variable. Variabel yang mempengaruhi yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP dan mengontrol berbagai aspek eksekusi paralel seperti jumlah thread, pengaturan schedule, dan lain-lain. Contoh environment variable yaitu bisa kita lihat seperti ini. OMP schedule merupakan yaitu mengatur aturan penjadwalan log paralel seperti static, dynamic, atau quick. 7 yaitu conditional in OpenMP, yaitu mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP dan mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. OpenMP function yaitu merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP. Contoh fungsinya yaitu OMP get 6 threads, yaitu mendapatkan jumlah thread yang berjalan dalam blok paralel. OpenMP set 6 threads, yaitu mengatur jumlah thread dalam blok paralel. OMP get max thread, yaitu mengembalikan jumlah maksimum thread yang dapat digunakan. OMP get 6 procs, yaitu mengembalikan jumlah prosesor fisik yang tersedia. OMP set dynamic mengatur apakah jumlah thread dapat berubah dinamis. OMP get wait time, yaitu mengukur waktu saat ini. OMP get
WITIC yaitu mendapatkan resolusi waktu terkecil yang dapat diukur. OMP Git Schedule merupakan yaitu mendapatkan jadwal penjadwalan saat ini. OMP Sheet Schedule yaitu mengatur jadwal penjadwalan. 9 ada reduction in OpenMP, yaitu mengagresi hasil operasi dari banyak thread menjadi satu hasil akhir dan digunakan pada operasi komutatif dan asosiatif seperti penjumlahan, perkalian, dan operasi logika. 10 ada for in OpenMP, yaitu mengindikasikan kepada kompilator bahwa loop for dapat dieksekusi secara paralel dan memungkinkan thread untuk memproses bagian loop secara paralel. 11 OpenMP master, yaitu mengendalikan jalannya kode paralel dan direktif master hanya dieksekusi oleh thread master, biasanya dengan ID 0. Single in OpenMP, yaitu direktur pragma OMP single mengendalikan bagian kode yang dieksekusi hanya oleh satu thread tunggal dalam tim thread. Berbeda dengan master, single memungkinkan thread apapun untuk melakukannya. Kemudian di sini ada MPI Programming. MPI adalah standar industri yang luas digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan, penerimaan dan pengiriman MPI. Konsep dasar MPI melibatkan pengiriman dan penerimaan. Hampir semua fungsi MPI dapat direalisasikan menggunakan operasi pengiriman dan penerimaan. Penggunaan operasi pengiriman dan penerimaan untuk komunikasi dan pemblokiran MPI. Proses komunikasi MPI, yaitu proses A memutuskan untuk mengirimkan pesan ke proses B. Data dikemas dalam buffer sebelum ditransmisikan melalui jaringan. Proses B harus mengakui keinginannya untuk menerima data. MPI memungkinkan penentuan ID pesan menggunakan tag. Komunikasi point-to-point MPI, yaitu jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses dan disebut point-to-point. Inklusi fungsi pengiriman dan penerimaan. Fungsi-fungsi ini terdiri dari pengiriman sinkron dan pengiriman asinkron atau buffered. Pada pengiriman asinkron atau buffered, penggunaan buffer untuk menyimpan pesan. Daftar fungsi point-to-point. Pertama ada MPI send, yaitu mengirim pesan dari pengirim ke penerima dalam mode pemblokiran. 2. MPI iSend, yaitu mengirim pesan dari pengirim ke penerima dalam mode non-blocking. 3. MPI reach, yaitu menerima pesan dari pengirim dalam mode pemblokiran. MPI erase merupakan menerima pesan dari pengirim dalam mode non-blocking. MPI send reach, yaitu melakukan pengiriman dan penerimaan pesan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Jenis fungsi kolektif MPI. MPI menggunakan komunikator default MPI comport yang mencakup semua proses yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan semua proses dalam komunikator tertentu. Panggilan kolektif harus dilakukan oleh semua proses dalam komunikator. Komunikasi kolektif dan point-to-point dijalankan secara independen tanpa saling mengganggu. Komunikasi kolektif adalah operasi pemblokiran. Kemudian ada klasifikasi fungsi kolektif berdasarkan jumlah dan pengirim dan penerima. Ada one-to-many, yaitu satu pengirim dan banyak penerima. Many-to-one, yaitu banyak pengirim dan satu penerima. Many-to-many, yaitu banyak pengirim dan banyak penerima. Kemudian ada klasifikasi operasi fungsi kolektif. Pertama yaitu barrier synchronization, yaitu memblokir hingga semua proses mencapai titik sinkronisasi. Ada data movement, yaitu transmisi data melalui komunikator. Kemudian ada collective operation, yaitu satu proses mengumpulkan data dari semua proses dan melakukan operasi pada data tersebut. One-to-many communication
antara lain yaitu MPI Bcase, parameter input, buff, count, data type, root, com. Ya, kemudian ada MPI scatter, parameter input, send buff, send count, send type, recount, type, root, count. Kemudian parameter outputnya yaitu buff, buff. Kemudian many to one communication ada MPI getter dan MPI reduce. Parameter input pada MPI getter yaitu send buff, send count, send types, recount, type, put, com. Parameter outputnya yaitu recbuff. MPI reduce parameter inputnya yaitu send buff, count, data type, op, prod, com. Parameter output yaitu recbuff. Many to many communication yaitu ada MP actual. Parameter inputnya yaitu send buff, send count, send type, recount, type, com. Parameter outputnya yaitu recbuff. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.